A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil. Masyarakat muslimin, jamaah sholat isya dan dilanjutkan dengan sholat tarawih dan ditutup dengan sholat witir yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat isya secara berjamaah. Jamaah firman Allah Subhanahu wa taala, ini puasa ke berapa nggih? 16 atau 15? Ada yang mulai Senin boten? Enten. Senin kabeh. Senin atau Selasa? Selasa nggih. Oke, boten masalah mau Senin mau Selasa, sing penting konsisten. Ampun milih sing poso ning kari dhewe, gedene dhisik dhewe. Iku masalah yang ada yang kemudian, jadi konsisten dengan pendapatnya. Jangan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Az-Zumar, yang mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa umat Islam itu bejone umat Islam, beruntungnya umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad itu adalah siapapun dia mesti pada akhirnya akan masuk surga. Makanya di dalam ayat itu disebutkan tunna urufna kita baladina sofaina ibadina. Kemudian Al-Quran itu kami wariskan kepada umat atau kepada golongan yang kami muliakan, yang kami utamakan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Faminhum, maka di antara mereka ada yang dzalimun li nafsihi, maka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Kemudian waminhum muqtasid, dan kemudian di antara mereka ada yang menjadi orang muqtasid ataupun pertengahan. Wa minhum sabiquna bil khairat, dan di antara mereka ada yang sabiquna bil khairat, berlomba-lomba menjadi berlomba-lomba mengamalkan amalan kebaikan. Dalam ayat ini jangan firman Allah Subhanahu wa taala, umat Islam itu dibagi menjadi 3. Tapi 3 golongan ini pada akhirnya nanti tetap akan masuk surga. Golongan yang pertama adalah golongan yang dzalimun li nafsihi, yang mendolimi dirinya sendiri. Bahasanya di sini adalah mendolimi dirinya sendiri. Nah, orang yang mendolimi dirinya sendiri itu orang yang seperti apa? Para ulama menjelaskan bahwa orang yang mendolimi dirinya sendiri itu adalah orang yang sosok terkadang mengerjakan kewajiban, sosok terkadang mengamalkan ataupun mengerjakan kemaksiatan. Jadi misalnya hubungannya masalah sholat, sok-sok sholat, sok-sok boten sholat. Hubungannya masalah puasa, sok-sok puasa, sok-sok boten puasa. Nah, ini orang yang seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang terkadang menjalankan ketaatan, terkadang melakukan kemaksiatan ini adalah orang yang menzalimi dirinya sendiri. Nah, ini golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan muqtasid, golongan orang yang pertengahan. Yaitu apa? Para ulama menjelaskan orang yang pertengahan itu adalah orang yang menjalankan kewajiban tapi meninggalkan amalan sunnah. Contohnya kita misal sholat isya ini mau sholatnya ya bersolat isya, orang sholat sunnah, orang sholat tarawih. Misal masalah puasa ini, puasanya mau puasa Ramadan tok, Syawalan boten, Senin Kamis boten, kemudian Arafah boten, pokoknya puasanya harus wajib tok. Kemudian misal masalah harta, yang misal punya hartanya cukup sudah mencapai nisab, mau zakat tok, sedekah ini boten pernah. Nah, maka orang yang seperti ini yang hanya menjalankan kewajiban saja, ini Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai orang yang muqtasid, orang yang pertengahan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling tinggi derajatnya menurut ayat ini adalah sabiquna bil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yaitu apa? Mereka orang-orang yang mengerjakan kewajiban dan juga mengerjakan amalan sunnah.
Misal seperti sholat tadi nggih, ya sholat isya, ya sholat ba'diyah qabliyah, nggih sholat tarawih. Misal masalah puasa ngoten nggih, nggih puasa Ramadan, nggih puasa Syawal, puasa Senin Kamis, dan puasa sunah-sunah yang lainnya. Nah, masalah harta ngoten nggih zakat, nggih sedekah. Nah, orang yang seperti ini maka menurut ayat ini adalah orang-orang yang sabiquna bil khairat. Orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Zaman dalam Allah Subhanahu wa taala, tapi entah pertama, kedua ataupun yang ketiga, pada akhirnya para ulama mengatakan pada akhirnya tetap akan masuk surga, okay? Cuman prosesnya yang berbeda. Menurut kita golongan yang pertama yang mendolimi dirinya sendiri itu tetap pada akhirnya akan masuk surga, tapi harus ngicipi neraka dulu. Nah, ini pendapatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang muktasid, orang yang pertengahan. Ya, pada akhirnya tetap akan masuk surga, tapi dihisab dengan hisab yang berat. Artinya dihisab itu semua pertanyaannya semua kenikmatannya ditanyakan. Makanya benar apa yang disebutkan dalam hadis itu bahwa antara orang miskin dan orang kaya itu masuk surganya lebih duluan orang miskin, jaraknya sampai 100 tahun gitu. Makanya misal pengen cepat mlebu surga jadi orang miskin, berarti yang penting. Nah, misal pengen setelah aja kesusu mlebu surga ya jadi orang kaya gitu. Nah, karena semakin kaya kita, maka semakin lama hisabnya. Maka kayak misal kita harus jadi orang kaya, terus kok malahan jadi orang yang muktasid, jadi orang yang pertengahan, maka hisabnya hisab yang lama, walaupun pada akhirnya akan masuk surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, balasan bagi orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan itu adalah mereka akan masuk surga tanpa hisab. Dan ini semoga kita masuk yang sini, entah yang kaya ataupun yang miskin. Semoga kita masuk yang sabiquna bil khairat, sehingga masuk surga tanpa hisab. Enggak perlu ditanya lagi rumahnya berapa, mobilnya berapa, hartanya berapa, anaknya berapa. Enggak perlu ditanya itu lagi, karena sudah masuk surga tanpa hisab. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ini sebagai kabar gembira bagi kami pribadi dan umumnya kita semuanya, karena memang ini disebutkan oleh para ulama bahwa hampir seluruh umat Nabi Muhammad itu pada akhirnya pasti masuk surga. Hampir seluruh umat Nabi Muhammad itu sak duga-duga apalagi yang taat yang duga-duga berarti masuk surga, apalagi yang taat pada akhirnya akan masuk surga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Rasulullah SAW itu memiliki 6 syafaat. Moga-moga kita masuk salah satunya, memiliki 6 syafaat. Syafaat yang pertama itu adalah syafaat umum. Artinya syafaat umum itu adalah syafaat bagi seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Insyaallah ini kita masuk insyaallah dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ini adalah syafaat umum. Kemudian yang kedua adalah syafaat khusus bagi paman beliau. Ini yang perlu perhatikan kita paman beliau itu berjuang untuk agama Islam luar biasa. Tapi sayangnya satu, sampai meninggal tidak mau masuk Islam. Makanya ini menjawab pertanyaan misal mau Kristen kok lomo banget, sampai banget sudah kaya kan? Berarti ngoten. Maka jawabannya ini pamannya Nabi Muhammad itu lomonya umum, perjuangannya luar biasa. Tapi karena tidak masuk Islam sampai meninggal dunia, maka jatahnya pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Thalib ini jatahnya di neraka paling bawah. Tapi karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, maka nerakanya diganti menjadi siksa neraka yang paling ringan. Yaitu dalam riwayat ini disebutkan ketika kakinya menginjak api neraka, maka kakinya menginjak api neraka, kepalanya mendidih. Dan ini gambaran siksa neraka yang paling ringan, dan ini adalah khusus bagi Abu Thalib. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, semoga kita masuk sini semuanya. Syafaat Nabi Muhammad yang ketiga itu adalah syafaat Nabi Muhammad agar kita masuk surga tanpa hisab. Nah, ini luar biasa. Moga-moga kita masuk di sini. Kalau kita masuk di sini, kita masuk surga tanpa hisab sebagaimana yang kami jelaskan di pertama tadi. Kemudian yang nomor 4,
Syafaat yang nomor 4 itu adalah syafaat Nabi Muhammad bagi orang yang seharusnya masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat dari beliau maka tidak jadi masuk neraka dan akhirnya akan dimasukkan surga. Jadi di akhir nanti ada namanya timbangan. Timbangan itu untuk menimbang amalan kebaikan dan amalan keburukan. Kalau amalan keburukannya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka sebenarnya jatahnya itu masuk neraka. Tapi karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad yang aslinya masuk neraka, tapi karena mendapatkan syafaat dari beliau, pada akhirnya tidak jadi dimasukkan ke neraka dan pada akhirnya dimasukkan ke surga. Nah, ini yang keempat. Kemudian yang nomor 5, syafaat yang nomor 5 itu adalah syafaat Nabi Muhammad bagi orang yang terlanjur masuk neraka. Jadi makanya tadi kami sampaikan di awal, hampir seluruh umat Nabi Muhammad itu mesti masuk surga. Karena orang yang sudah masuk neraka pun pada akhirnya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam surganya. Makanya dalam riwayat itu disebutkan bahwa orang yang masuk surga terakhir kali itu adalah bernama Juhainah. Makanya aku dinamakan Juhainah. Anaknya aku dinamakan Juhainah. Khawatirnya sedikit, maksudnya khawatirnya itu dimaksud Rasulullah itu Juhainah sedikit. Jadi Juhainah itu masuk surga terakhir kali, keluar dari neraka terakhir kali, masuk surga terakhir kali. Karena masuk surga terakhir kali, ya otomatis surganya paling nisor ini. Tapi bayangkan di zaman firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada Juhainah ini, maka bagimu seperti kenikmatan di dunia dilipatkan menjadi 10. Jadi surga yang paling nisor ini seperti kenikmatan dunia, tapi dilipat gandakan menjadi 10. Bayangkan mawon misalnya tadi, ini misal bagi laki-laki, ini kan bagi laki-laki itu kan sih paling benar itu kan misal bojone kathah, nah itu, di dunia itu kan jatahnya satu laki-laki itu kan 4 istri. Nah ini nek misal surga sing paling bawah bayangan yang ternyata 10, berarti bojone 40. Boten sah bayangke kok bakalan cemburu sak napa-napane lah bagi waktu kadang telepon enggak usah bayangke ngoten iki mau gambarannya ngoten nggih. Jadi kenikmatan dunia dikali 10. Ya ngoten nggih. Iki surga sing paling iso dhewe napa meneh nek surga sing paling dhuwur dhewe iki. Gambarannya seperti itu. Kemudian yang paling terakhir di zaman firman Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdosa dapat syafaat, orang yang masuk surga pun juga dapat syafaat. Nah orang yang masuk surga itu syafaatnya apa? Syafaatnya adalah ketika mungkin dia di surga, dalam riwayat itu disebutkan bahwa surga itu memiliki 100 tingkat. Atau 100 tingkat. Yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, yang paling bawah surganya Juhainah ini tadi. Maka misal kita ibaratnya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tingkat 50, karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, maka menjadi tingkat 60, menjadi tingkat 70, syukur-syukur menjadi tingkat 100. Kemudian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad. Orang yang berdosa saja mendapatkan syafaat, apalagi orang yang tidak ada dosa ataupun orang yang pahalanya banyak, maka dia lebih berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita lebih semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa li sa'iril muslimina wal muslimat wa lil mu'minin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.